Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Di beberapa hadis Nabi disebutkan salah satu alasan seorang hamba tak selamat dari panasnya api neraka, disebabkan karena mereka tak pernah membaca dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya sebagai seorang muslim yang dihadapkan dengan kesibukan-kesibukan dunia, seberapa seringkah kamu berinteraksi dengan Al-Quran? Setiap hari sekali, seminggu sekali, sebulan, ataukah hanya pas bulan Ramadan saja? Jika kalian termasuk orang yang jarang, atau mungkin tak pernah membaca Al-Quran biar tak menyesal sebaiknya. Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sudah sangat sering kita mendengar jika salah satu hal yang membuat Al-Quran lebih istimewa dibanding kitab agama lain, dikarenakan Al-Quran yang saat ini digunakan oleh seluruh umat muslim masih sama dengan Al-Quran yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyebarkan nilai-nilai ketauhidan, sadar atau tidak keautentikan Al-Quran bisa terus terjaga meski telah berusia ribuan tahun, sebab Allah sendiri yang berjanji akan menjaga kitab suci umat Islam. Sehingga tak satupun kalimat atau huruf yang bertambah apalagi berkurang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sebenarnya selain istimewa dari sisi keautentikannya, ada banyak keistimewaan lain yang belum terungkap, karena itu dengan banyaknya keistimewaan Al-Quran. Tak heran jika hampir sebagian besar ulama rela berkorban dan menghabiskan masa hidupnya untuk membuat kitab-kitab tafsir, agar masyarakat awam dapat mengetahui keistimewaan apa saja yang terkandung di dalam kitab umat suci agama Islam. Akan tetapi apabila kita menelusuri sumber ajaran Islam yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kondisi yang bisa menyebabkan seorang muslim menghela nafas panjang. Pasalnya menurut sebuah riwayat akan ada peristiwa menyedihkan, yang terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan, puncaknya saat ritual ibadah seperti salat, puasa, haji, dan sedekah, tak lagi dikenal orang maka saat itu pula lah Allah mengangkat Al-Quran. Sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu, pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, bersamaan dengan itu puasa, salat, haji, dan sedekah, tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam, sehingga tak ada satu ayat pun tersisa di dunia. Ketika itu terjadi orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, "Kami mendapati orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka kami pun ikut mengucapkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mendengar hadis barusan hati umat muslim mana yang tak terharu, tatkala mengetahui jika kitab yang selama ini dijadikan pedoman kebaikan justru tak bisa lagi menuntun seorang hamba di saat ajaran Islam mulai memudar. Cepat atau lambat masa di mana Al-Quran diangkat kembali ke langit, adalah kondisi yang harus diterima karena itu sebelum terlambat, seharusnya seorang muslim lebih banyak menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Baik itu mengkaji, meresapi, atau hanya sekedar membaca setiap ayatnya, sebab bayangkan saja apa jadinya saat kita tidur di malam hari lalu saat terbangun di keesokan harinya Al-Quran sudah diangkat ke langit. Lebih mengejutkannya lagi ketika diangkat ke langit semua ayat Al-Quran entah itu yang telah dihafalkan oleh para hafiz Quran, yang tersusun rapi dalam lembaran-lembaran kertas, bahkan yang dilukis indah di dinding-dinding masjid akan hilang, dan terhapus tanpa meninggalkan bekas. Percaya atau tidak keadaan seperti itu pernah ditanyakan seorang sahabat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dengan berkata bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia. Sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf. Ibnu Mas'ud menjawab, Rasulullah pernah bercerita bahwa ada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan, dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada keesokan harinya orang-orang tidak lagi mengingat serta memilikinya sama sekali. Setelah memberi jawaban Ibnu Mas'ud lantas membacakan sebuah ayat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karunia Allah atasmu sangatlah besar." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 86-87. Memang tak bisa dipungkiri beberapa dalil yang telah kalian simak sebelumnya, tadi bukan secara detail bagaimana cara Al-Quran diangkat dari bumi, maupun ingatan manusia. Semua riwayat menjelaskan jika peristiwa tersebut terjadi di malam hari, dan di pagi harinya semua hilang begitu saja.
Meski tak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan Al-Quran, tapi menurut Imam Al-Qurtubi, peristiwa tersebut terjadi ketika binatang aneh keluar dari perut bumi. Binatang aneh itulah yang kemudian memberi kesaksian jika manusia saat itu tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Setelah ditelusuri, keluarnya binatang aneh yang tersinggung oleh Imam Al-Qurtubi ternyata disandarkan pada salah satu ayat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Dari penjelasan Imam Al-Qurtubi dan ayat tadi kita bisa menyimpulkan, jika pengangkatan Al-Quran dari bumi ke langit terjadi tatkala umat manusia telah dihadapkan dengan satu tanda kiamat, yaitu keluarnya binatang melata. Lebih detailnya lagi, di salah satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy, seperti suara lebah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Ada apa denganmu?" Al-Quran lantas menjawab, "Darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan." Ketika itulah Al-Quran diangkat karibaan Allah. Hadis riwayat Dailami. Melalui hadis tersebut coba kalian pikirkan betapa sombongnya manusia sampai-sampai ayat-ayat Allah sudah tidak lagi dipedulikan. Namun yang lebih menyedihkan, ada sebuah momen mengharukan, di mana beberapa penghafal Al-Quran pernah ditanya terkait peristiwa diangkatnya Al-Quran, sesuai dengan dalil atau riwayat yang telah kalian simak. Momen tersebut terekam dalam sebuah video wawancara yang memperlihatkan para hafiz diminta untuk membaca satu ayat Al-Quran. Dengan melihat mushaf, setelah membuka mushaf yang diberikan oleh pewawancara, sang hafiz tersenyum. Tatkala melihat mushaf itu hanya berisi lembaran-lembaran kosong, tak lama kemudian sang hafiz Quran sontak diserang satu pertanyaan, jika Allah Azza wa Jalla menakdirkan Al-Quran hilang dari dadamu, bagaimana perasaanmu mendengar pertanyaan seperti itu? Ekspresinya seketika berubah. Para penghafal Quran tertunduk lesu, dia membisu seolah-olah bibirnya kaku untuk mengucapkan kata pun. Beberapa menit setelahnya masing-masing penghafal Quran itu menampakkan respon yang berbeda-beda. Ada yang hanya terdiam, ada yang mengatakan, "Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran." Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu ketakutan para penghafal Al-Quran adalah firman-firman Allah akan memberi pengakuan kepada Allah jika dirinya sudah tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Dari video itu kita harusnya belajar jika para penghafal Al-Quran yang notabenenya sering berinteraksi dengan firman-firman Allah, bisa sesedih itu mengetahui ayat Al-Quran akan hilang dari ingatannya. Bagaimana dengan kita yang masih sulit meluangkan waktu untuk membacanya, padahal kalian pasti sudah sering mendengar bahwa di akhirat nanti Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Saudaraku yang beriman, sangat miris rasanya jika Al-Quran hanya menjadi pajangan di atas rumah kita. Terlebih lagi, Al-Quran bukan hanya sekedar kitab petunjuk bagi umat manusia, melainkan merupakan sahabat terbaik bagi seorang muslim hidup di dunia ini. Lantas apa alasan kita sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk membacanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi dan memuliakan kehidupan kita dengan Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.